Physics time. Assalamualaikum semuanya, jumpa lagi sama Aufa. Hari ini kita akan masuk ke pembelajaran selanjutnya, yaitu gelombang mekanik. Jadi di gelombang ini adalah lanjutan dari kemarin ya, getaran harmonik sederhana yang di kelas 10 semester kedua ya. Jadi gelombang itu apa sih? Gelombang adalah getaran yang berjalan. Kalau kemarin getaran itu cuma naik turun doang, nah sekarang dia sambil berjalan kayak gitu ya. Jadi itu adalah gelombang. So sebelum ini kalau kalian pengen ngemantepin dulu, silahkan open dulu getaran harmonik karena hampir-hampir sama nih besaran-besaran yang ada di getaran sama gelombang ini gitu ya. So ini dia pelajaran yang pertama. Ini dia klasifikasi gelombang. Jadi gelombang itu nanti akan kita bagi jadi 3 kategori. Untuk yang pertama itu ada berdasarkan arah getar sama arah rambatnya ya. Berdasarkan arah getar dan arah rambatnya ada 2. Yang pertama adalah gelombang transversal dan yang gelombang kedua adalah longitudinal. Bedanya apa? Kalau transversal itu dia arah getarnya tegak lurus terhadap arah rambat, oke? Kemudian contohnya seperti apa sih? Contohnya ada gelombang pada tali, permukaan air, kemudian gelombang cahaya. Nah, di sini gelombang transversal itu ada ciri-cirinya, yaitu terdiri dari bukit sama lembah. Contohnya kayak gini ya, jadi arah getarnya ke atas, kemudian ada arah rambatnya tegak lurus ya. Jadi misalkan ini ada gelombang set gitu ya, oke, bentuknya sinusoidal. Karena kan kalian kalau masih ingat di getaran itu kan gelombangnya juga gelombang getarannya aku representasiin dalam bentuk sinusoidal ya. Silakan kalian buka bab getaran lagi ya. Oke. Nah, yang di atas ini namanya bukit, yang di bawah namanya lembah. Jadi ini ada puncak bukit dan puncak lembah. Kita lanjut ya. Satu gelombang itu satu bukit plus satu lembah kayak gitu. Kemudian kalau longitudinal itu arah getarnya sejajar atau searah ya, jadi sama arah rambatnya. Contohnya apa? Gelombang bunyi ya. Jadi kalau kita ngomong ini sebenarnya dia bentuknya adalah longitudinal, cuma kagak kelihatan ya. Nah, terdiri dari rapatan sama regangan. Seperti ini. Jadi ini adalah arah getar. Kemudian ini arah rambat ya. Kenapa kebalik ngomongnya gitu ya? Sejajar. Kemudian ini ada gelombangnya. Set muter-muter kayak gitu. Yang jauh ini namanya regangan, yang dekat ini namanya rapatan. Rapat ya. Oke, nah satu gelombang itu satu regangan plus satu rapatan. Contoh lainnya kayak gini ya. Jadi misalkan ini ada orang mainan tali, set, kalian mainan tali kemudian kalian bentuk gelombang. Nah, itu bentuknya sinusoidal wave dengan transversal ya, karena ada bukit, ada lembah. Nah, kalau kalian mainan air, kemudian kalian kasih nih gerakan maju mundur tapi dengan periode tertentu. Nah, dia akan bisa membentuk gelombang longitudinal ya. Jadi ada regangan, rapatan kayak gitulah ya. So, itu tadi contohnya. Kita akan lanjut ke kategori kedua, yaitu berdasarkan amplitudenya. Nah, berdasarkan amplitudenya ada 2. Yang pertama yaitu gelombang berjalan, dan yang kedua adalah gelombang stasioner atau gelombang tegak atau gelombang berdiri ya. Nah, atau standing wave biasanya kita sebut itu. Kalau gelombang berjalan itu amplitudenya tetap guys ya, jadi tidak berubah. Contohnya misalkan gelombang pada tali, tapi dengan syarat kita bikin amplitudenya tetap ya. Ya kalau kita mainan tali amplitudenya nggak tetap ya bisa jadi bukan berjalan kayak gitu. Contohnya yang kayak gini. Nah, ini misalkan dari sini ke sana itu 2 cm, 2 cm, 2 cm, 2 cm, 2 cm, maka bisa kita kategorikan ini adalah gelombang berjalan. Selanjutnya gelombang stasioner itu gelombang yang amplitudenya tidak selalu sama pada titik yang dilalui ya. Ini nanti kita juga pelajarin. Kemudian contohnya apa? Gelombang pada senar gitar. Nah, kalau kalian mainan gitar itu kalian petik, sebenarnya dia membentuk gelombang-gelombang ya. Cuma kagak kelihatan guys. Oke. Agak bentuknya ya mencembung, kecil gitu ya. Jadi ini yang aku sebut mencembung ya. Jadi perutnya naik turun ya. Jadi di sini amplitudenya nggak selalu sama dia. Nih amplitudenya pada titiknya nggak selalu sama. Kayak gitulah ya. Oke.
Kita akan lanjut ya, yang kategori ketiga yaitu berdasarkan medium perambatan. Nah, ada dua juga, gelombang mekanik sama elektromagnetik. Kalau mekanik itu yang akan kita pelajarin ini ya, jadi gelombang mekanik, bab kita kan itu. Tapi sebelum ke gelombang mekaniknya, kita harus tahu dulu apa itu gelombang, kategorinya ya. Kita lanjut. Gelombang mekanik adalah gelombang yang memerlukan medium untuk merambat. Contohnya adalah suara ya, jadi bunyi. Tanpa medium udara, maka kalian tidak akan bisa mendengar bunyi saya gitu ya, suara saya gitu. Oke, kita lanjut. Kalau elektromagnetik, dia bisa merambat di ruang hampa atau yang tidak ada medium atau vakum, tetapi bergantung pada besaran-besaran listrik dan magnet. Namanya juga elektro itu listrik, magnetik itu magnet ya. Jadi walaupun nggak ada medium, harus masih ada besaran-besaran listrik dan magnet. Contohnya adalah gelombang cahaya, gelombang radio, TV, sinar gamma, sinar X, infrared, dan lain sebagainya. Oke, itu nanti dipelajarin ada babnya sendiri. Yap, itu tadi ya si berdasarkannya ya. Kita akan lanjut ke contoh soal dulu. Dari suatu tempat ke tempat lain, gelombang itu mindahin apa sih? Yap, kalian udah tahu ya, dia mindahin energi. Yang dipindahkan hanya energi. Oke guys, nggak ada massa, amplitudo nggak ada ya. Kemudian contoh yang kedua, perhatikan pernyataan berikut, yang benar yang mana. Nah, kita cek satu-satu ya. Gelombang radio adalah mekanik, salah ya, ini harusnya elektromagnetik. Kemudian gelombang bunyi tidak memerlukan medium, salah, harusnya butuh, yaitu zat ya, bisa padat, cair, gas. Oke. Kemudian yang ketiga, gelombang radio dan bunyi adalah transversal. Salah ya, bunyi itu longitudinal. Kalau radio benar karena dia elektromagnetik. Elektromagnetik itu bentuknya nanti dia transversal ya. Jadi ada bukit, ada lembahnya. Kemudian yang di 4, gelombang radio dapat merambat di ruang hampa. Oke, benar ya, karena dia elektromagnetik berarti bisa merambat di ruang hampa. Jadi jawabannya adalah 4 aja. Itu tadi penjelasan. Ini BTW salah nulis ya, berikut ya harusnya ya, bukan beriut. It's okay. Itu tadi contoh soal sama penjelasan singkatnya tentang teori sedikit ya. Habis ini kita masih akan lanjut ke selanjutnya ya. Jadi see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.